Di sebuah desa kecil di Pekalongan, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai anak. Sang suami, Ki Wirya, adalah seorang petani ulet, sedangkan istrinya, Nyai Sulastri, adalah perempuan yang lembut namun sering termenung sendirian. Setiap hari mereka berdoa dan berusaha, namun takdir seolah belum berpihak kepada mereka. Suatu hari, setelah sekian lama menahan ejekan dari warga desa, Ki Wirya pun memutuskan untuk menikah lagi. Keputusan itu membuat Nyai Sulastri hancur hatinya. Dia yang selama ini setia dan penuh kasih, harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya akan berbagi cinta dengan wanita lain. Hatinya penuh luka dan amarah, hingga akhirnya ia menghilang tanpa jejak pada suatu malam yang kelam. Warga desa mencari kemana-mana, tetapi Nyai Sulastri seperti lenyap di telan bumi. Namun, sejak kepergiannya, desa itu mulai mengalami kejadian aneh. Anak-anak kecil sering menghilang menjelang maghrib, lalu ditemukan kembali di tempat-tempat yang tak masuk akal, di atas pohon, di dalam gua, bahkan di tengah sawah yang jauh dari rumah mereka. Yang lebih menyeramkan, anak-anak yang kembali itu selalu bercerita bahwa mereka diasuh oleh seorang perempuan tua berambut panjang dan mata melotot, yang penuh kasih namun menyeramkan. Desas-desus mulai menyebar bahwa Nyai Sulastri telah berubah menjadi Wewe Gombel, makhluk halus yang menculik anak-anak yang merasa terabaikan oleh orang tua mereka. Penduduk desa mulai dihantui ketakutan. Setiap malam, terdengar suara tawa lirih di antara pepohonan, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di rumah-rumah, para orang tua mulai menjaga anak-anak mereka lebih ketat. Tak ada lagi yang dibiarkan bermain di luar saat senja menjelang. Tetapi, meskipun mereka sudah berhati-hati, tetap saja ada anak-anak yang menghilang secara misterius. Wewe Gombel semakin merajalela dan desa itu tak lagi sama. Namun, seorang pemuda pemberani bernama Kaseta memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Ia yakin bahwa Wewe Gombel bukan sekadar mitos, tetapi kenyataan yang harus dihadapi. Bersama beberapa orang sahabatnya, Jakaseta mulai merencanakan cara untuk menemukan Wewe Gombel dan mengakhiri teror di desa mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Jakaseta berhasil menghadapi Wewe Gombel? Atau justru ia akan menjadi korban berikutnya? Jakaseta, pemuda pemberani dari desa tersebut, merasa terpanggil untuk mengakhiri teror Wewe Gombel yang telah meresahkan warga. Bersama tiga sahabatnya, Bagas, Ratrian Snow, mereka membentuk kelompok kecil untuk menyelidiki misteri ini. Mereka menyusun rencana untuk mencari sarang Wewe Gombel dan menyelamatkan anak-anak yang hilang. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Jakaseta untuk mempersiapkan segala keperluan. Obor, senjata tradisional, dan jimat pelindung mereka bawa sebagai antisipasi menghadapi hal-hal gaib. Mereka juga meminta restu dari sesepuh desa, Ki Darmo, yang memberikan mereka petunjuk tentang lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Wewe Gombel. Ingat, anak-anak, kata Ki Darmo dengan suara berwibawa, Wewe Gombel tidak akan menyakiti anak-anak yang diculiknya. Dia hanya ingin memberi pelajaran kepada orang tua yang lalai. Namun, kalian harus tetap waspada. Jangan sampai terpedaya oleh ilusi yang diciptakannya. Dengan semangat dan tekad yang bulat, keempat pemuda itu memulai pencarian mereka. Mereka menyusuri hutan lebat di pinggiran desa, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh anak-anak yang hilang. Suasana malam yang sunyi hanya diiringi oleh suara binatang malam, menambah kesan mencekam dalam perjalanan mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan lubang di batangnya. Di sekitar pohon tersebut, terdapat mainan-mainan anak yang berserakan, seolah menjadi petunjuk bahwa tempat itu pernah didatangi oleh anak-anak. Ini pasti tempatnya, bisik Ratri dengan nada cemas. Kita harus masuk dan mencari tahu, jawab Jakaseta dengan tegas. Mereka memasuki lubang di pohon tersebut dan menemukan sebuah lorong gelap yang berujung pada ruangan luas. Di dalamnya, mereka melihat anak-anak yang hilang sedang bermain dengan riang, diawasi oleh sosok perempuan tua berambut panjang dan berwajah pucat. Itu dia Wewe Gombel, bisik Seno, sambil menggenggam erat senjatanya. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Wewe Gombel menoleh dan menatap mereka dengan mata yang tajam. Siapa kalian yang berani memasuki tempatku? Suaranya menggema, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kami datang untuk membawa pulang anak-anak ini, jawab Jakaseta dengan berani. Wewe Gombel tertawa kecil.
Mereka ada di sini karena orang tua mereka tidak peduli. Aku merawat mereka dengan kasih sayang yang tidak mereka dapatkan di rumah. Tapi ini bukan tempat mereka. Sahut Bagas. Mereka harus kembali ke keluarga mereka. Hanya jika orang tua mereka menyadari kesalahan mereka, jawab Wewe Gombel. Jika tidak, mereka akan tetap bersamaku. Perdebatan pun terjadi antara para pemuda dan Wewe Gombel. Mereka berusaha meyakinkan bahwa orang tua di desa telah menyesali perbuatan mereka dan berjanji akan lebih memperhatikan anak-anak mereka. Namun, Wewe Gombel tidak mudah percaya. Buktikan padaku, katanya akhirnya, bawa orang tua mereka sini dan biarkan aku melihat penyesalan mereka. Dengan perjanjian tersebut, Jaka Seta dan kawan-kawannya kembali ke desa untuk membawa orang tua anak-anak yang hilang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perjalanan pulang mereka akan dipenuhi dengan rintangan dan bahaya yang tak terduga. Kutukan di balik dendam. Jaka Seta dan teman-temannya berdiri mematung di hadapan Wewe Gombel yang melayang di udara dengan sorot mata tajam. Anak-anak yang ia asuh berdiri diam seperti boneka tak bernyawa. Hanya angin malam yang menjadi saksi ketegangan yang terjadi di hutan larangan. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali, bisik Wewe Gombel dengan nada mengancam. Jaka Seta menggenggam keris pusaka yang ia bawa dari rumah. Ia tahu, melawan makhluk seperti Wewe Gombel bukan perkara mudah. Harus ada cara lain, selain menggunakan kekerasan. Kami tidak ingin bertarung denganmu, kata Jaka Seta mencoba tetap tenang. Kami hanya ingin mengembalikan anak-anak ini ke orang tua mereka. Wewe Gombel tertawa lirih. Suaranya menggema di tengah hutan. Orang tua mereka yang menelantarkan mereka. Aku hanya melindungi mereka dari dunia yang kejam. Bagas yang sejak tadi diam maju selangkah. Tapi ini bukan dunia mereka. Mereka harus kembali ke keluarganya. Tatapan Wewe Gombel berubah. Sejenak ekspresi wajahnya terlihat penuh kesedihan. Aku juga dulu ingin menjadi ibu. Aku ingin merawat anakku sendiri. Tapi aku justru dikhianati, diusir, dan dibuang. Jaka Seta dan teman-temannya mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi. Wewe Gombel bukan sekadar makhluk gaib yang menculik anak-anak. Dia adalah arwah seorang perempuan yang tersakiti, berubah menjadi makhluk yang ingin mengasuh anak-anak yang merasa diabaikan. Siapa dirimu sebenarnya? Tanya Wira hati-hati. Wewe Gombel menatap kosong ke langit. Dulu aku adalah Nyai Sulastri, istri yang setia. Tapi suamiku mengkhianatiku dan warga desa menganggapku tidak berguna karena aku tidak bisa melahirkan anak. Aku diusir, aku menderita, hingga aku mati dengan penuh dendam. Lestari menutup mulutnya, terkejut. Selama ini, mereka hanya mendengar cerita bahwa Wewe Gombel adalah makhluk jahat, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ia sebenarnya adalah seorang perempuan yang mengalami penderitaan besar. Nyai Sulastri, kata Jaka Seta perlahan, kau telah menanggung beban ini begitu lama, tapi membiarkan anak-anak ini tinggal di sini tidak akan mengubah masa lalumu. Wewe Gombel terdiam. Lalu suara salah satu anak kecil terdengar. Aku ingin pulang. Perlahan, satu persatu anak-anak mulai sadar. Mereka menoleh ke arah Wewe Gombel. Wajah mereka penuh harap. Pulang. Suara itu bergema di tengah hutan. Mata Wewe Gombel tampak berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia tampak ragu. Ia menoleh ke arah Jaka Seta, seolah mencari jawaban. Jika kau benar-benar menyayangi mereka, lanjut Jaka Seta, kau harus membiarkan mereka kembali. Wewe Gombel menggigit bibirnya, lalu menatap anak-anak itu sekali lagi. Tangannya terangkat, dan angin berhembus perlahan. Perlahan tubuhnya mulai memudar. Aku lelah. Sebelum menghilang, ia menatap Jaka Seta dengan sorot mata penuh arti. Terima kasih telah mengingatkan aku bahwa kasih sayang bukanlah tentang memiliki, tapi merelakan. Dengan satu hembusan angin terakhir, Wewe Gombel lenyap dalam kegelapan malam. Anak-anak yang tersisa di hutan akhirnya sadar sepenuhnya. Mereka menangis dan berlari ke arah Jaka Seta dan teman-temannya. Misi mereka berhasil. Namun, malam itu, setelah Wewe Gombel menghilang, Jaka Seta dan teman-temannya segera membawa anak-anak kembali ke desa. Mereka berjalan dalam diam, masih diliputi ketegangan dan ketidakpercayaan atas apa yang baru saja terjadi. Setibanya di desa, tangis bahagia pecah. Para orang tua berlari memeluk anak-anak mereka yang telah lama menghilang. Beberapa di antara mereka bahkan bersimpuh, berterima kasih kepada Jaka Seta dan kawan-kawannya. Namun, Jaka Seta tak bisa menghilangkan bayangan terakhir Wewe Gombel dari pikirannya. Kata-kata perempuan itu terus terang di benaknya. Terima kasih telah mengingatkan aku bahwa kasih sayang bukanlah tentang memiliki, tapi merelakan.
Esok paginya sesepuh desa, Ki Darmo, mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Ia ingin memberi peringatan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Wewe Gombel bukan sekadar makhluk gaib, kata Ki Darmo dengan suara berwibawa. Ia adalah roh seorang perempuan yang tersakiti, yang membawa anak-anak karena merasa mereka tak disayangi. Semua warga terdiam. Beberapa orang tua yang sebelumnya keras dan sering mengabaikan anak-anak mereka, kini menunduk malu. Dosa terbesar kita bukan karena Wewe Gombel datang, lanjut Ki Darmo, tetapi karena kita sendiri yang menciptakan Wewe Gombel. Jangan pernah lagi kita mengabaikan anak-anak kita. Sejak hari itu, desa berubah. Orang tua menjadi lebih perhatian terhadap anak-anak mereka. Tak ada lagi suara tangisan kesepian di malam hari, tak ada lagi anak yang merasa ditinggalkan. Namun, meskipun Wewe Gombel telah pergi, sebagian warga percaya bahwa ia masih ada. Tidak untuk menculik, tetapi untuk mengawasi. Beberapa orang tua yang masih lalai sering mendengar suara lirih di tengah malam, seolah ada yang berbisik, jangan lupakan mereka. Mitos Wewe Gombel terus hidup di Pekalongan, bukan sebagai teror, tetapi sebagai pengingat bahwa kasih sayang adalah hal yang paling berharga, dan tak seorang pun, terutama anak-anak, pantas merasa diabaikan.